Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Nah, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat belajar, tetap bahagia, dan semoga dunia segera baik-baik saja. Nah, di sini kita masuk ke materi baru dari materi sistem informasi geografis, yaitu mengenai analisis spasial data geospasial. Nah, sebenarnya kita udah masuk ke ujung materi dari SIG dasar. Yang materi-materi sebelumnya kita lebih membahas ke bagaimana penyiapan data, persiapan data sampai data tersebut lengkap, kemudian baik, dan bisa digunakan untuk melakukan analisis spasial. Sedangkan analisis spasial ini yang akan dijelaskan pada materi hari ini hanya analisis spasial sederhana, sedangkan kalau misalnya analisis spasial yang lebih lanjut akan dipelajari di materi yang berbeda, yaitu sistem informasi geografis terapan. Nah, sebagai pembuka di sini materi yang kita pelajari hari ini meliputi yang pertama, analisis spasial sederhana menggunakan buffer dan overlay. Kemudian analisis sederhana dengan menggunakan menu analisis tools di R-Toolbox, sedangkan sebenarnya di R-Toolbox ini sangat banyak menu-menu untuk analisis, tetapi untuk GIS dasar ini cukup menggunakan analisis tools saja. Sedangkan kalau misalnya kalian ingin mengeksplor lebih banyak, kalian bisa menggunakan menu-menu lainnya di R-Toolbox, tapi tidak dibahas di materi hari ini. Nah, kemudian bisa juga menggunakan geoprocessing. Geoprocessing ini juga ada di R-Toolbox di data management. Kemudian untuk memudahkan pencarian, apabila kalian lupa toolsnya berada di mana, kalian bisa menggunakan fungsi search. Nah, kemudian tools-tools yang sebelumnya ini adalah tools-tools tunggal atau berdiri secara independen. Nah, bagaimana kalau kita harus melakukan analisis spasial secara berturut-turut? Misalnya analisis spasial untuk mengetahui lokasi terbaik pembangunan kos kayak gitu. Itu butuh kriteria yang banyak dan analisis yang cukup rumit. Nah, oleh karena itu akan lebih mudah prosesnya dengan menggunakan model builder, lebih cepat. Nah, sebelumnya saya akan membahas apa itu analisis spasial. Jadi, analisis spasial ini adalah kemampuan untuk melakukan analisis di mana memodelkan masalah secara spasial. Kemudian, hasilnya diproses menggunakan komputer, dan kita sebagai user atau sebagai pengguna nanti di akhir setelah diperoleh hasil, kita bisa melakukan eksplorasi atau mengevaluasi hasil tersebut. Jadi walaupun dilakukan dengan komputer dan walaupun dilakukan dengan langkah yang benar, di akhir kita harus tetap melakukan evaluasi, karena kembali lagi secara proses otomatis maka hasilnya akan mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, contoh penggunaan analisis spasial yaitu untuk menentukan lokasi tertentu dari tujuan tertentu. Misalnya tadi menentukan pembangunan Indomaret, pembangunan supermarket, atau pembangunan kos, atau pembangunan sekolah, atau pembangunan apa dan yang lain-lain. Nah, kemudian ada estimasi dan prediksi. Nah, kemudian untuk mengestimasi, misalnya saat ini kita sedang mengalami pandemi global yaitu COVID-19, maka kita bisa dengan menggunakan analisis spasial kita bisa mengestimasi kira-kira persebarannya itu kayak gimana, memprediksi waktunya, memprediksi lokasinya. Kita bisa melakukan dengan analisis spasial, tapi masuk ke analisis spasial yang cukup rumit, karena di sini kita bermain dengan data yang sangat besar dan data yang kompleks atau biasa dikenal dengan sebutan big data. Kemudian untuk interpretasi dan memahami perubahan, misalnya pembangunan bandara YIA di Kulon Progo, pasti akan ada perubahan penggunaan lahan dari sebelum pembangunan sampai sekarang. Mungkin bisa kita lihat 10
kita tarik 10 tahun ke belakang, misalnya 2000 tahun 2000, 2010, 2020, kita bisa menginterpretasi perubahannya nanti ke depan seperti apa. Jadi dari perubahan yang telah terjadi 30 tahun ke belakang, kita bisa menginterpretasikan atau mengestimasi 30 tahun ke depan seperti apa. Nah, kemudian mendeteksi pola dan kecenderungan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa mengungkap informasi-informasi tersembunyi dari data yang kita miliki. Misalnya kita memiliki data COVID-19 ini seluruh Indonesia, mungkin kita bisa mendeteksi pola dan kecenderungannya itu bagaimana. Misalnya terjadi di kota-kota besar, terjadi di lokasi yang keramaian atau yang lain-lain. Nah, itu bisa dimodelkan dengan menggunakan analisis spasial. Kemudian yang ketiga, karena melibatkan aspek spasial pasti berhubungan dengan tiga hal, yaitu ada lokasi, ketetanggaan, dan arah. Pasti melibatkan tiga hal itu. Misalnya arahnya kemana, kemudian lokasinya di mana, hubungan relationship-nya antar satu fitur dengan fitur lainnya yang berdekatan seperti bagaimana. Nah, analisis spasial ini tujuan utamanya adalah cara menyelesaikan masalah secara spasial. Jadi saat ini semua peneliti banyak meneliti tentang COVID-19. Bukan berarti kita yang mempelajarin di teknik, kita yang mempelajarin di geodesi, kita nggak bisa berperan. Justru kita mempunyai peran yang cukup besar dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini dilihat dari segi spasial, karena setiap pekerjaan itu dalam penanganan COVID-19 ini memiliki peran masing-masing. Kita pun juga memiliki peran. Nah, dengan adanya data-data spasial yang sudah kalian olah, yang sudah kalian perbaiki, mulai dari geometrinya dengan topologi, kalian lengkapi atributnya dengan pengaturan atribut, kalian lengkapi, kalian benarkan nama-nama penamaan fiturnya, kemudian kalian benarkan juga informasi koordinat dan lain-lain. Itu adalah pengantar untuk analisis spasial. Jadi untuk analisis spasial itu nggak bisa langsung kalian punya data ke analisis spasial, nggak bisa. Tapi semua yang kalian lakukan dari minggu pertama sampai minggu sebelumnya itu pengantar ke analisis spasial. Jadi ada data processing, kemudian ada penyiapan data sebelum dilakukan pengolahan data di analisis spasial ini. Nah, nanti penyajiannya bagaimana? Penyajiannya kita akan pelajari di materi setelah pengolahan analisis spasial ini. Nah, dengan analisis spasial kalian bisa menjawab pertanyaan apa, di mana, bagaimana perubahannya, bagaimana pola dan kecenderungannya, dan bagaimana jika kita bisa membuat skenario seperti yang sekarang terjadi. Sekarang lagi banyak skenario penanganan COVID-19. Nah, kita itu sebenarnya juga memiliki peran di situ. Nah, kita juga bisa tentang lokasi di mana kondisinya, pola kecenderungannya bagaimana, distribusi penyebarannya seperti apa, pola dan kecenderungannya perubahan nanti, misalnya sebelum adanya COVID-19 dan setelah ada COVID-19, dari segi populasi penduduk, dari segi perpindahan penduduk, dari segi kualitas udara dan lain-lain, bisa dilakukan dengan analisis spasial. Kemudian apabila kita ingin membuat pemodelannya, untuk pemodelan skenario masing-masing, kemudian nanti karena atribut itu juga bisa dengan waktu, maka kita bisa melakukan analisis spasial dengan data waktu dan data perpindahan itu. Nah, kita juga bisa tahu siapa yang dekat dengan saya saat ini. Misalnya saya berada di lokasi A, kita bisa mengetahui dalam radius berapa kilometer ada berapa orang yang terkena COVID-19 misalnya. Kemudian misalnya kita sebenarnya semua itu menggunakan analisis spasial, tetapi kita nggak menyadari itu. Dan apalagi masyarakat umum, mereka nggak menyadari kalau mereka sebenarnya sedang mempelajari ilmu kita, karena ilmu kita itu spesial gitu. Nah, ini salah satu peta, salah satu peran kita terbesar di dunia kesehatan untuk bisa dikatakan pertama kali, yaitu
dikenal dengan peta Jon Snow. Jadi ada seorang Jon Snow ini, dia memetakan lokasi yang terjadi penyakit kolera. Nah, kemudian dia menggunakan analisis spasial hingga dia mengetahui di mana pusat penyebaran penyakitnya. Nah, lebih lengkapnya ini, jadi dengan dia memetakan satu persatu di lokasi ini kok banyak ini. Nah, ternyata dengan menggunakan ini namanya hotspot analysis. Kalian bisa mempelajari ini mungkin waktu kalian mengambil SIG terapan ini pilihan, kemudian atau SIG web juga bisa, itu juga pilihan. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata pusat penyebaran penyakitnya ada di lokasi yang paling terang di sini, warna kuning merah ini. Nah, ini nggak hanya di bidang kesehatan, tapi juga bisa di bidang kriminalitas, kemudian di bidang transportasi, atau di bidang-bidang yang lain. Jadi ilmu kita ini bisa masuk ke semua bidang, asal kita juga mau mempelajari ilmu mereka. Jadi sekarang itu yang penting dalam kondisi beberapa tahun terakhir itu bukan lagi kompetisi, tetapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan ilmu lainnya. Nah, ini adalah video, nanti kalian bisa lihat sendiri di YouTube. Nah, emailnya untuk link YouTube-nya sudah ada, kalian bisa pelajari. Nah, selanjutnya ini mungkin kalian udah nggak asing lagi dengan peta ini, karena peta ini beberapa minggu terakhir sangat fenomenal, sangat viral, karena di sini dibuat oleh Johns Hopkins University. Dia membuat peta persebaran COVID di seluruh dunia. Bisa kalian lihat persebaran petanya, kemudian grafiknya, kemudian data-data lainnya yang disajikan dalam bentuk angka, grafik, maupun tabel ataupun deskripsi. Nah, itu sebenarnya adalah mereka dan kita sendiri memiliki banyak data yang bisa kita gunakan untuk analisis spasial. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan analisis spasial. Nah, seperti itu. Nah, jadi GIS ini adalah a form of digital mapping technology, kind of like Google Earth but better. Jadi kalian udah pernah belajar tentang Google Earth, walaupun kemarin sempat untuk cuma tidak sampai fungsi lebih, tetapi kita ini GIS ini aplikasi software GIS ini adalah bisa dikatakan lebih baik dari Google Earth, karena kita itu merupakan pemetaan digital, teknologi pemetaan digital gitu. Nah, yang kita akan pelajari hari ini, kita hanya pelajari analisis spasial sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Karena sangat banyak sekali menu-menu yang sebenarnya bisa kalian eksplor lagi, yang termasuk cakupan dari analisis spasial. Ini tuh hanya sebagian kecil, bahkan bisa saya katakan sangat kecil, karena kita hanya belajar analisis spasial pada data vektor. Kita tidak belajar data vektor dengan data raster, ataupun kita tidak belajar tentang statistik. Nah, ke-8 ini kita mulai bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah buffer. Buffer itu artinya membuat poligon penyangga di sekitar fitur input ke jarak yang ditentukan. Nah, contoh skenario-nya misalnya membuat zonasi radius bencana. Misalnya kita sekarang melihat kita berada di suatu titik, kita menentukan posisi titik kita di mana, kemudian kita bisa menentukan radius 3 km ada di mana, radius 5 km ada berapa orang yang terkena penyakit, dan yang lain-lain. Sebenarnya itu menggunakan analisis buffer. Kemudian untuk pelebaran jalan, misalnya jalan di rumah kalian akan dilakukan pelebaran 50 meter ke kanan, 50 meter ke kiri. Nah, itu sebenarnya adalah proses buffer. Sebenarnya kita udah sering melakukan, tapi kita nggak sadar kalau itu analisis spasial. Nah, ini ada analisis spasial buffer ini, bisa inputnya bisa macam-macam, bisa titik, bisa garis, maupun bisa poligon. Nah, di sini ada multi ring buffer. Apa bedanya? Bedanya hanya jumlah buffernya. Kalau yang buffer itu hanya satu,
Misalnya 50 ke kiri, 50 ke kanan, udah selesai. Tapi kalau multi ring buffer ini misalnya KRB bencana itu, ya tadi yang sebutkan di awal. Jadi misalnya dalam satu menu itu sekaligus bisa kita mengetahui beberapa buffer. Misalnya buffer 50 km, 10 km, 20 km, 30 sampai berapa sekian. Jadi dia beberapa kali buffer dalam satu fitur. Nah, kemudian ada analisis spatial erase atau penghapus. Nah, di sini analisis spasial ini menghasilkan fitur baru. Jadi kalau yang kemarin kalian belajar tentang query atribut, kemudian kalian tentang itu tidak menghasilkan fitur baru. Tetapi kalau di analisis spasial ini kita menghasilkan fitur baru. Nah, fitur input dari iris ini yaitu fitur input. Ada dua fitur input. Yang pertama sebagai input coverage, yang kedua sebagai iris coverage. Jadi input coverage ini poligon yang akan dipotong, kemudian iris coverage ini adalah poligon pemotong. Nah, nanti hasilnya itu bukan yang ada di dalam pemotong, tetapi malah justru yang di luar pemotong. Jadi skenarionya misalnya memperoleh area terdampak bencana, area tak terdampak bencana. Misalnya irisnya itu adalah area terdampak, seperti itu. Nah, bedanya dengan clip, kalau clip itu adalah hasilnya itu adalah sama dengan pemotongnya. Jadi kalau yang ini tuh di luar daerah pemotong, kalau ini di dalam daerah pemotong. Nah, bedanya dengan intersect, jadi mirip-mirip ya. Kalau intersect ini ada dua poligon, kemudian ada intersect, ada perpotongannya. Nah, itu hasilnya, outputnya itu adalah daerah yang terletak di antara dua input poligon. Nah, ini contohnya misalnya kita ingin mengetahui bangunan yang terdampak pelebaran jalan. Nah, pelebaran jalan sendiri kita menggunakan buffer. Jadi di sini bisa menggabungkan buffer dan intersect, nggak masalah. Malah semakin kompleks itu analisis spasialnya akan semakin banyak sekali. Nah, seperti itu. Udah tahu kan ya bedanya. Kalau iris ini outputnya di luar daerah pemotong. Kalau clip outputnya di dalam daerah pemotong. Sedangkan intersect adalah hanya yang berada hanya daerah yang berada di daerah perpotongan. Nah, kemudian ada analisis spatial union, yaitu menggabungkan dua atau lebih poligon masukan. Nah, di sini misalnya menggabungkan data jalan antar desa, tetapi walaupun yang kalian masukkan itu 2 fitur, tetapi hasilnya 3 fitur. Kenapa 3 fitur? Karena fitur ke-1 itu fitur input 1, fitur ketiga itu fitur input kedua. Nah, fitur kedua ini adalah misalnya ada fitur 1 dan fitur 3 yang saling berpotongan. Nah, itu akan membentuk fitur sendiri. Sedangkan kalau merge itu akan ikut ke salah satu fitur. Jadi bedanya union sama merge ini, kalau ada fitur yang berpotongan, dia akan membentuk fitur sendiri. Jadi fiturnya menjadi bertambah. Sedangkan kalau merge itu fitur yang berpotongan itu akan ikut salah satu fitur. Jadi fiturnya tetap gitu. Nah, ada lagi analisis spatial dissolve. Analisis spatial dissolve ini adalah misalnya menghasilkan file keluaran baru yang merupakan hasil agregasi fitur yang berdasarkan atribut yang ditentukan. Misalnya kalian punya save file batas desa, pasti di dalam save file batas desa itu di dalam atributnya pasti terdiri dari batas desa, kemudian desanya itu mana saja, kemudian ada kecamatan, kemudian ada kabupaten, ada provinsi, dan selanjutnya. Nah, kita bisa memperoleh batas kecamatan dengan mengagregasi save file batas desa tersebut. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi dia mengagregasi layer-layer yang memiliki record yang sama.
Nah, kemudian untuk tools di ArcGIS yang bisa digunakan yaitu minimal ada 3. Ada ArcToolbox sangat banyak. Kemudian ada geoprocessing hanya sedikit. Nah, kemudian fungsi search ini sebenarnya sama dengan ArcToolbox, tetapi kalau di ArcToolbox kalian harus hafal lokasinya itu di mana, misalnya buffer terletak di mana. Tapi kalau di search kalian bisa tulis saja buffer, nanti langsung ditunjukkan lokasi di ArcToolbox-nya di mana, seperti itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya kalian harus melakukan analisis yang sangat rumit, misalnya menentukan lokasi penampungan korban bencana, itu kan jadi kalian harus memperhatikan jarak dari jalan utama berapa, kemudian kalian harus menentukan juga akses ke sana bagaimana, akses ke tingkat kecamatan misalnya bagaimana, apakah dia jauh dari bencana apa enggak, dan yang lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa dipersingkat dengan menggunakan model builder. Kalau misalnya menggunakan analisis sebelumnya itu dilakukan satu persatu, prosesnya lebih lama. Kalau model builder ini mempercepat, karena fungsi dari model builder ini untuk membuat, mengedit, dan mengelola model. Dan model builder ini sebenarnya workflow atau alir kerja, di mana merupakan kumpulan alat geoprocessing yang tadi, alat toolbox yang tadi sebelumnya dijelaskan, untuk menjadi suatu tools baru, dan dimana output di dalam model builder ini kita bisa menjadikan output dari suatu tools menjadi input dari tools yang lain. Karena apabila definisi model builder itu secara jelas yaitu bahasa pemrograman visual untuk membangun alur kerja. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada prosesnya itu ada 3 sebenarnya. Ada clip, ada add fill, ada calculate fill, ada 3. Kalau kalian menyelesaikan satu persatu, misalnya memakan waktu 5 menit sampai 10 menit, tetapi dengan model builder kalian hanya bisa memakan waktu paling 2 menit udah selesai. Tetapi harus didefinisikan dulu seperti model gini. Jadi ini skenarionya yaitu memotong studi area dengan soils, kemudian ditambah kolom, dan kemudian dihitung nilainya. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk bahan ujian kita akan menggunakan model builder ini gitu. Nah, sekian dari saya. Mungkin kita bisa lihat videonya sekilas. Oke, nanti ada videonya di sini, kalian bisa lihat sendiri. Semangat mengerjakan, selamat mengerjakan. Semoga sukses selalu, dan semoga kalian bisa memperoleh ilmu baru dari penjelasan kali ini. Terima kasih.